Shalom, yang terbaik kiranya menjadi bagian kita dari sehari ke sehari sampai segala sesuatu disempurnakan oleh Tuhan. Haleluya. Ya, sebut saja namanya Dodi, ya. Dia adalah seorang wira swastawan muda yang cukup berhasil, ya, dalam pekerjaannya. Nah, suatu ketika dia memberi kesaksian dalam acara ibadah di gerejanya. Dia mengatakan, ya secara manusiawi, ya bagi saya tidak ada sesuatu yang kurang untuk kehidupan saya pribadi maupun juga keluarga saya. Ya, harta benda yang saya miliki memang ya cukup untuk bisa mengcover semua kebutuhan yang saya perlukan. Nah, satu hal yang masih menjadi pikiran saya adalah bahwa sejak kecil sampai hari ini saya itu belum pernah mengetahui, belum pernah mengenal siapa orang tua kandung saya. Menurut cerita yang saya dengar, ibu kandung saya itu meninggalkan saya di rumah sakit bersalin setelah 3 hari melahirkan saya. Ya, beruntung saya dibesarkan, saya dididik oleh orang tua angkat saya, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan menerima saya apa adanya. Nah, oleh pertolongan Tuhan, ya saya bisa memaafkan, ya, saya bisa mengampuni apapun yang telah dilakukan oleh orang tua kandung saya. Saya merasa memang ya orang tua kandung saya itu, maaf ya, ini sosok orang yang tidak bertanggung jawab karena meninggalkanku di saat usia saya masih 3 hari. Ya, aku berharap suatu kali kelak nanti aku akan bisa bertemu dengan orang tua kandungku. Kiranya Tuhan berkenan memberiku kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang tua kandungku. Ya, sebagai seorang anak, ya, tentunya saya akan mengampuni, saya akan menghormati, dan saya akan menyayangi dia. Walaupun hati saya sebenarnya terluka. Namun apapun keberadaan mereka sekarang, saya sadar bahwa saya bisa seperti ini, itu karena Tuhan. Dan saya sudah dilahirkan oleh orang tua yang, maaf, tidak bertanggung jawab itu. Dan saya bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya terhadap saya yang lemah dan tidak berdaya. Bahkan ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh orang yang sebenarnya dititipi oleh Tuhan. Tapi mereka, ya, kesannya adalah sengaja membuang saya. Ya, puji Tuhan, orang tua angkat yang telah mendidik, ya, membesarkan, telah mengajariku untuk hidup sebagai orang yang mencintai Tuhan. Saya sangat beruntung, ya, punya orang tua angkat yang sedemikian mengasihi Tuhan. Itu kesaksian Dodi, ya.
Nah, Bapak Ibu, para sahabat Kristus yang saya kasihi, saya ingin menyampaikan bahwa siapapun Anda di dalam Kristus, Anda bisa mengalahkan rasa kecewa, sakit hati, dendam, atau kebencian bahkan terhadap orang yang mungkin memperlakukan Anda dengan tidak semestinya. Ingat ya, Tuhan masih mau menyambut kita apa adanya seperti sekarang ini. Semuanya adalah kasih karunia. Tuhan tahu bagaimana mengubah yang pahit menjadi manis, yang mengecewakan menjadi sesuatu yang menyenangkan, bahkan yang sukar itu menjadi mudah. Seperti pengalaman Daud, seorang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, tetapi masa kecilnya ternyata dia juga mengalami sesuatu yang tidak enak. Sebagaimana dia mengakui dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 10, Daud sendiri mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Bahkan Tuhan menggendong aku. Itu pengakuan Daud. Jadi sekalipun sosok Daud, dia mengalami kehidupan yang awalnya sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang memang benar-benar tidak enak, tetapi rancangan Tuhan tidak pernah digagalkan oleh siapapun juga. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati dengan tayangan video singkat ini, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini berkembang dan memberkati lebih banyak lagi orang. Tekan tombol like jika Anda suka dengan tayangan video ini dan share kepada saudara, teman, sahabat, keluarga di sosial media lain yang Anda gunakan. Jangan lupa pula tekan tombol lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lainnya. Tuhan memberkati.